Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igusti Nyoman Giriatala Widyadana, NRP 41 dari kelas 2 Teknik D4 Mekatronika B. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum mikrokontroler dan sistem antarmuka. Project yang saya buat adalah alat untuk melacak anak yang sedang diculik berbasis Arduino Uno. Jadi rangkaian yang saya buat ini adalah rangkaian yang saya buat pada Proteus, di mana menggunakan Arduino Uno. Kemudian di Arduino Uno ini pada pin 13 tersambung ke push button. Kemudian ada LED yang tersambung ke pin 12. Lalu untuk pin 4 dan pin 3 ini untuk ke GSM modulnya untuk mengirimkan datanya. Jadi GSM modul yang saya gunakan ini adalah berupa HP yang tersambung ke laptop, kemudian disambungkan melalui kompim ini dan menggunakan port yang sama, COM4. Lalu jika pada device manager ini sama COM4. Lalu untuk mengetahui letaknya menggunakan GPS modul. GPS modul. Di sini saya menggunakan 3 untuk mensimulasikan jika ada perubahan koordinat. Di sini ada virtual terminal, dimana untuk mengetahui komen yang akan dikirimkan ke kompim atau ke GSM modulnya atau ke HP. Lalu ini untuk membaca parsingan data mentahnya dari GPS. Jika kita coba simulasinya, sebelum itu untuk user interface-nya ini menggunakan Android yang saya buat di MIT App Inventor. Jadi ini adalah user interface-nya pada di HP. Lalu jika kita run simulasinya untuk coba, jadi simulasikannya, ini adalah data yang kita bisa melihat data GPS yang dikirim. Lalu data GPS ini berupa NMEA, jadi akan menghasilkan tidak langsung menghasilkan koordinat longitude latitude-nya. Jadi tidak hanya longitude latitude-nya, tapi ada seperti waktunya kapan dan lain-lain. Lalu ketika misalnya hanya memencet button, akan terjadi LED akan menyala. Lalu Arduino akan membaca data GPS yang dikirimkan. Lalu pada user interface akan terlihat ini yang udah SMS masuk, kemudian terlihat koordinatnya di mana. Lalu ketika sudah user interface-nya melihat koordinatnya, kita bisa pencet button locate untuk membuka Google Map. Lalu kita lihat misalnya ada tempat koordinatnya di mana. Lalu setelah saya selesai, bisa rekan back, kemudian kembali ke ini. Lalu ketika ada perubahan koordinat akan dibaca dan diberikan lagi longitude latitude-nya seperti ini 5078708, ini juga sama. Lalu ada SMS masuk lagi, kemudian kita pencet locate lagi, nanti akan berpindah tempat seperti itu. Jadi ini simulasinya. Melanjutkan ke program dalamnya. Lalu program ini saya buat menggunakan VS Code, menggunakan platform IO. Ini adalah program yang saya buat. Jadi ini program pada Arduino-nya. Pada program Arduino ini saya mengincludekan library Tiny GPS untuk mengolah data NMEA yang diberikan oleh GPS modulnya.
Lalu ada library software serial untuk membuat port TXD dan RxD yang selain di port RxD itu. Terus ada ini define pin LED, push button, dan ini LED-nya. Lalu di sini akan membuat objek class yang berupa yang namanya GPS. Lalu objek class software serial dengan mendefinisikan port RxD dan TXD-nya. Lalu ini ada status, jadi statusnya di inisialisasi awalnya akan low. Kemudian ini ada float, latitude yang lama dan longitude yang lama. Kemudian ini ada latitude dan longitude-nya yang baru, current longitude dan latitude-nya. Lalu ada age. Ini sebenarnya untuk memenuhi, nanti lebih jelasnya, memenuhi fungsi get GPS get position ya. Pertama akan ada void setup, memulai rangkaiannya dengan serial.begin. Ini akan menginisialisasi Arduino-nya dengan baud rate sebesar 9600. Lalu ada ini apa tadi, software serial yang port 43 juga 9600 yang terhubung ke GSM modul. Lalu ada mode pin LED nomor 12 dan 13 sebagai LED sebagai output dan push button sebagai input. Lalu ada pertamanya digital red low untuk mematikan LED-nya agar tidak nyala. Lalu ketika di sini pada void loop-nya akan ada boolean bernama new data yang diinisialisasikan dengan false, selalu false. Jadi setiap kali looping akan false terus karena untuk mengetahui paket data barunya. Lalu ada unsigned charge. Langsung ke sini. Ini ada digital read atau membaca pin PB yang tadi terhubung ke pin 13. Itu akan dibaca jika ada perubahan atau data yang masuk, perubahan data, misalnya ada dari awalnya 0 menjadi 1, itu berarti kan ada masukan dari luar. Nah itu akan menginisialisasikan ini, melakukan ini, jadi akan melakukan delay sebesar 500 milisecond. Lalu ketika akan mengubah status yang jika awalnya low akan menjadi high, lalu jika high akan menjadi low. Jadi ini untuk mentoggle buttonnya. Lalu ketika sudah mentoggle buttonnya, nanti akan status ini akan ke LED untuk menyalakan atau mematikan. Lalu jika status itu bersifat high atau 1, maka akan di sini akan menjalankan looping. Looping ini selama 1 detik untuk mengecek apakah port serial atau port RxD Arduino-nya, hardware RxD hardware-nya itu menerima data sama seperti, hampir mirip seperti toggle tadi. Lalu ketika selama ini maksudnya akan pada variabel char C akan membaca port RxD atau port RxD dari GPS modulnya. Ketika sudah dibaca akan dimasukkan ke variabel C. Lalu jika data yang diterima di variabel C ini valid dengan gps.encode ini yang fungsinya untuk memvalidasi sentence atau NMEA yang dari GPS itu valid atau tidak. Ketika valid akan merubah boolean new data menjadi true. Kemudian setelah itu akan di sini mendapatkan posisi latitude, longitude, dan age-nya. Kemudian ketika sudah selesai ini loopnya, ini akan memparsing selama 1 detik. Kemudian ada statement lagi, jika new data itu true dan latitude yang sekarang yang di sini sudah didapatkan itu tidak sama dengan latitude yang lama. Tadi kan latitude yang lama itu di inisialisasi 0, itu awal mulanya.
Lalu sama ini juga longitude-nya, jika yang current longitude-nya tidak sama dengan old latitude-nya, atau yang longitude yang sekarang tidak sama dengan longitude yang lamanya, itu akan melakukan routine ini, dimana akan mendapatkan GPS data lagi. Kemudian pada software serial pin TXD-nya itu akan mengirimkan AT, string AT. String AT ini jika di GSM modul itu akan hanya mengecek GSM-nya saja. Seperti jika kita menuliskan AT, balasannya kalau di GSM modul itu akan oke. Lalu di sini ada AT plus CMGF sama dengan 1. Ini untuk membuat GSM modulnya untuk melakukan sending message atau mengirimkan SMS. Lalu ada delay 500 detik dulu untuk memberikan waktu GSM modulnya. Lalu di sini ada AT plus CMGW. Jadi tadi itu kan sending message atau sending SMS, mengirim SMS. Ini kita mendefinisikan nomor HP atau nomor yang akan kita tuju. Ini nomor HP-nya. Lalu setelah nomor itu ini sudah didefinisikan, jadi AT plus CMGW ini untuk mengirim SMS, komen untuk mengirim SMS jadi ke nomor ini. Nah, setelah itu akan isinya adalah F latitude yang sama dengan, kalau jadi ini semisal kalau dia valid atau data angle-nya valid atau tidak. Ketika datanya valid akan mengambil dari data F-lat yang sudah diambil dari get position ini dengan kepresisian 6. Lalu jika salah akan memberikan 0 jika tidak membaca apa-apa. Lalu di sini juga sama, tapi untuk longitude dan di tengah-tengahnya itu akan dipisahkan dengan koma. Setelah sending data ini dikirimkan ke GSM modulnya, ini belum terkirim. Kemudian ada delay 1 detik dulu. Lalu baru ini ada write byte 26. Jadi byte 26 ini adalah Ctrl Z untuk komen untuk mengirimkan byte ASCII yang untuk mengirimkan perintah mengirimkan SMS-nya. Jadi SS write ini beda dengan SS print, di mana SS write ini akan mengirimkan ASCII, kalau print itu biasanya berupa string. Lalu ke delay 1000 milisecond. Kemudian ada print line lagi yang digunakan untuk mendelete ini data yang tadi sebelumnya dikirimkan itu. Lalu setelah itu baru akan remove indexnya. Jadi yang di sini untuk menghilangkan text message-nya, di sini untuk mengembalikan ke normal lagi. Setelah itu flat yang baru saja didapatkan itu akan disimpan ke variable old flat ini. Lalu kemudian yang longitude ini akan dikirimkan ke F. Setelah data current latitude dan longitude-nya disimpan ke variable old flat dan old floor-nya ini, akan terjadi delay selama 5 detik. Kalau bisa ini delay, kalau sebenarnya saya maunya mendelay selama 30 menit untuk menghemat data yang dikirimkan, jadi tidak terus menerus mengirimkan data. Jadi ini ada delay 5 detik dulu, kemudian balik lagi ke awal dan mengeset variable boolean new datanya menjadi false lagi, kemudian mengulang lagi. Karena ini saya pencet lagi akan dari high nanti akan jadi status low gitu. Ini adalah program di Arduino nya. Lalu kemudian di program user interface nya yang saya gunakan di
ini MIT App Inventor. Jadi ini adalah tampilan depannya seperti di HP Android. Lalu ini komponen yang saya gunakan, yaitu ada screen pertama, lalu ada label 2 yang nanti akan menunjukkan koordinat yang dikirim, lalu label 1 ini hanya nama koordinatnya apa. Lalu pada di sini saya tambahkan lagi table arrangement yang berisi dengan button 1 yaitu locate dan button 2 yaitu exit. Lalu di sini ada fungsi seperti fungsi class texting, kemudian ada class location sensor untuk mengetahui sensor yang sekarang, lalu ada activity starter untuk melakukan activity di luar dari aplikasi ini. Jadi ini ada berikut adalah rangkaian bloknya atau kalau pemrogramannya. Jadi pertama ini ada message receive. Jika ada SMS yang masuk, itu akan mengubah label 1 yang tadi awalnya strip itu menjadi message yang didapatkan atau longitude latitude yang sudah diolah dari Arduino itu. Lalu kemudian ada variabel location ini dimasukkan juga text message yang didapatkan. Lalu variabel lokasi ini ada variabel kemudian ke push button 1 atau locate itu untuk membuka Google Map ya. Jadi akan variabel current location-nya itu akan diisi dengan variable location yang berisi dengan longitude latitude tadi, kemudian akan memanggil fungsi open map. Lalu pada fungsi open map ini hanya seperti membuka Chrome, jadi ada activity starter actionnya apa, ini untuk melihat action.view ini untuk melihat web. Lalu kemudian ini ada data URI nya yaitu maps.google.com/maps key equals walk. Terus nanti akan digabungkan dengan location yang sudah didapat tadi yang dari text message tadi atau SMS nya. Lalu kemudian ada start activity untuk melakukan aktivitinya lalu setelah itu akan dibawa ke Google Map. Kemudian ini ada button 2 untuk keluar dari close aplikasinya, lalu backpress juga untuk close aplikasinya. Jadi sekian dari demo project diri saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.